sebenarnya kalau menurut Pak Dedi, skill apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang kreatif? Ya, mungkin sebelum ke skill, kita lihat beberapa simulasi ya, supaya terbayang apa pemimpin kreatif yang saya maksudkan di sini. Ya, jadi ada situasi misalnya sebuah perusahaan selama ini dia misalnya menjual buku gitu ya, menjual buku. Atau perusahaan yang, maaf saya tidak dikit contohnya yang lebih agak ekstrim ya. Satu perusahaan ini perusahaan transportasi. Nah, anggaplah salah satu produknya adalah taksi. Nah, kemudian situasinya adalah PSBB. Ya kita tahu seperti apa PSBB, ya karantina wilayah, kemudian ada pembatasan, orang nggak boleh keluar rumah. Nggak usah PSBB aja, orang udah dilarang keluar rumah. Semua pemimpin di dunia ini mau pemimpin negara, pemimpin agama, semuanya bilang di rumah aja, gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan perusahaan taksi ini? Nggak ada yang naik taksi. Betul. Nggak ada yang naik taksi. Nah, apa yang tidak berubah? Omsetnya jelas berubah, turun drastis. Tapi yang tidak berubah fixed cost. Ya, biaya perusahaan itu tidak berubah. Dia tetap harus bayar listrik, tetap harus bayar air, dia tetap harus bayar gaji. Dia harus tetap bayar biaya-biaya yang tidak bisa dibatalkan. Nah, inilah situasi yang kemudian direktur ini harus kreatif. Jadi dia harus melakukan satu tindakan yang memicu perubahan. Jadi sering. Nah di sini nih, Mas Dodo, kita kepemimpinan yang dapat merumuskan alternatif solusi, atau sering disebut juga dalam buku yang saya baca itu skill that drive change. Jadi kan harus berubah tuh, tapi berubahnya kemana? Siapa yang bisa mendorong perubahan itu? Ya, saya sebagai pemimpin bisnis luar biasa merasakan pukulan ini keras sekali. Ya, dagangan kita tidak ada yang beli, kemudian akibatnya cadangan kita untuk bayar gaji hanya tertinggal 1-2 bulan lagi, sementara ketidakpastian masih ada. Nah, kita harus drive changes, kita harus mendorong perubahan. Nah, misalnya mengeluarkan produk baru, atau berpindah pasar, atau seperti apa. Nah, ini konteks dari creative leadership ini. Itu Mas Dodo. Jadi ya. Nah, terus selanjutnya saya ingin menunjukkan satu lagi nih. Nah, ini yang dimana kepemimpinan yang kreatif atau pemimpin yang kreatif itu melakukan tiga hal ini. Nah, maka apa contohnya imajinasi? Ya, saya harus mengimajinasikan strategi-strategi marketing yang baru, yang berbeda. Nah, kalau saya tidak berimajinasi, maka saya tidak bisa memimpin anak buah saya untuk melakukan perubahan. Kan tadi drive change. Nah, kita harus berubah, cara jualannya berubah, produknya berubah, atau cara berproduksinya pun berubah gitu. Nah, seorang pemimpin yang kreatif harus punya imajinasi. Kalau nggak mampu dia memiliki imajinasi, ya udah buntu, dia nggak bisa membayangkan solusi apapun. Gitu. Nah, kemudian imajinasi ini didorong oleh salah satu kemampuan ya untuk melakukan namanya connecting the dots. Jadi connecting the dots itu apa ya? Menghubungkan titik-titik peristiwa, menghubungkan fakta-fakta yang terjadi yang kita lihat, kita baca koran, baca ini. Kita bertemu dengan teman-teman perusahaan yang lain, sharingnya begini, curhatnya begini. Ya, kita ketemu dengan pemerintah ngomongnya begini. Kita bikin survei ke pelanggan kita, ngomongnya begini. Nah, itu semua kita hubungkan. Nah, dari situ kita tahu. Nah, itu memperkuat imajinasi kita. Oke, gitu. Ya. Nah, kemudian
harus cepat melakukan tactical action. Oke, kalau emang harus tutup, tutuplah gitu. Kalau emang cabang dari perusahaan ini harus tutup, ya tutup segera sekarang. Gitu. Daripada kemudian kita makin berdarah-darah. Jadi cepat action, cepat bertindak. Kalau memang segera harus belok kiri, ya belok kiri. Itu yang apa ya, tentang pemimpin kreatif.